Shalom sahabat Repa yang dikasihi Tuhan. Kuasa kegelapan dalam kehidupan gereja adalah segala bentuk intimidasi, dosa, dan ketakutan duniawi yang mencoba merobohkan iman serta menghalangi umat berjalan dalam kebenaran Allah. Pernahkah Anda merasa seolah kejahatan dan tekanan hidup di sekeliling Anda begitu kuat hingga membuat Anda merasa kecil, tidak berdaya, dan putus asa? Di tengah gelombang krisis moral dan tantangan zaman, tidak sedikit umat Kristen yang menjadi cemas akan masa depan imannya. Namun, gereja senantiasa berpegang pada kebenaran teguh bahwa kejahatan tidak akan pernah memegang kendali terakhir atas sejarah manusia. Tuhan adalah benteng pertahanan kita yang tidak tergoncangkan. Ketika kegelapan tampak makin pekat, disitulah fajar kemenangan Kristus justru memancar paling terang. Kita dipanggil untuk tidak takut, melainkan berdiri teguh karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa menghancurkan segala musuh. Sahabat, dalam konteks sejarah sosial, kitab Yehezkiel 39 ayat 6, bangsa Israel berada dalam situasi yang sangat tertekan oleh ancaman bangsa-bangsa besar seperti Gog di tanah Magog yang melambangkan kekuatan musuh yang sombong dan bertekad menghancurkan umat Tuhan. Tujuan utama Nabi Yehezkiel menyampaikan nubuat ini adalah memberikan penghiburan dan jaminan bahwa kekuasaan jahat yang paling menakutkan sekalipun berada di bawah kendali penghakiman oleh Tuhan. Berdasarkan ulasan teologi Sabda, penghancuran musuh-musuh ini menjadi bukti nyata bahwa Tuhan bertindak secara berdaulat demi membela miliknya. Kejahatan yang tampak perkasa sesungguhnya sangat rapuh di hadapan kekudusan Sang Pencipta. Sahabat, Yehezkiel 39 ayat 6 mencatat, "Aku akan mengirimkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Secara kebahasaan, kata api melambangkan penyucian sekaligus penghakiman ilahi yang memusnahkan kejahatan secara total hingga ke daerah pesisir yang merasa paling aman. Secara deskriptif, ayat ini menggambarkan bahwa tidak ada tempat bersembunyi bagi kesombongan musuh. Tafsiran teologis menegaskan bahwa tindakan penghakiman oleh Tuhan ini bertujuan untuk menyatakan keagungan kedaulatan Tuhan agar seluruh bumi mengenal kekuasaannya. Sahabat, ajaran teologis dari bagian firman Tuhan ini memberikan pondasi iman yang sangat kokoh mengenai kemuliaan dan kedaulatan mutlak Allah atas seluruh alam semesta. Poin utama yang ditegaskan adalah bahwa kekuasaan musuh sesungguhnya terbatas dan kekalahan total kuasa kegelapan sudah dapat dipastikan. Teologi Yehezkiel mengajarkan bahwa Tuhan bertindak bukan hanya untuk membebaskan manusia, melainkan untuk menguduskan namanya yang agung. Penghancuran kuasa jahat adalah kepastian hukum ilahi, sehingga setiap orang percaya dapat hidup dalam ketenangan tanpa harus diintimidasi oleh bayang-bayang ketakutan
duniawi. Jadi, sahabat, kemenangan sejati bukanlah tentang seberapa besar ancaman di depan kita, melainkan seberapa besar keyakinan kita pada kedaulatan Tuhan yang melingkupi kita. Ingatlah perintah Kristus dalam Injil Yohanes 16 ayat 33, bahwa di dalam dunia kita menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu karena Kristus telah mengalahkan dunia. Mari kita bertindak hari ini, tanggalkan segala ketakutan, perbaharui gaya hidup kita untuk selalu berjalan dalam terang, dan jadilah saksi Kristus yang berani menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Sahabat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segala kegelapan dan musuh kehidupan kami. Lindungilah kami dan berikan kami keberanian iman untuk terus menang bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Demikianlah Rema Peniel Ambarawa hari ini. Jikalau sahabat diberkati, katakan amin dalam kolom komentar. Dan bagikan video ini ke lebih banyak orang, sehingga banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.